Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulil Absor, NIM 0528432273. Kali ini saya akan melakukan praktik unit 2 pengembangan produk agribisnis. Di samping saya sudah ada narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Pak Fatah. Selamat malam Pak Fatah. Selamat malam Mas Ulil Absor. Kemarin kan kita sudah berbincang tentang beberapa produk yang berpeluang menjadi inovasi jajanan tradisional. Di antaranya yaitu jamu coro instan. Di sini kita sudah memiliki produknya. Sekarang saya akan siapkan dulu ya. Silakan dicoba. Ya, udah jadi ini ya. Jamu coro. Oke. Ya, sudah. Gimana Pak rasanya? Untuk rasa ya ini. Ya. Ini sudah ya sempurna lah. Untuk rasa dinikmati ini sudah sempurna. Tingkat kemanisannya, tingkat rempah-rempahnya yang lain cocok untuk rasa. Tapi mungkin karena cara penyajiannya ini dengan air panas, diseduh dengan air panas, kayaknya dari berasnya ini butiran berasnya masih kerasa kayak tepung itu loh. Berarti kurang halus ya? Betul, nggak bisa larut, masih kasar. Jadi sehingga mungkin kalau dipasarkan untuk konsumen ini kayak makan makanan yang belum matang. Nah, itu kelemahan dari produk Anda ketika sudah diseduh. Nah, mungkin nanti bisa diriset lagi, bisa jadi mungkin cara penyajiannya bukan diseduh tapi memang dimasak dengan air panas langsung. Seperti mie instan tuh ya? Ya, seperti itu. Godok bahasa Jawa nih. Iya. Wong
Demak. Biasanya Pak Fatah beli jamu coro di mana? Ya kalau saya untuk sekarang, Hmm. karena sekarang mungkin di daerah saya ini sulit untuk mencari jamu coro, kecuali memang sedang ada event-event jajanan-jajanan pasar. Hmm. Kalau dulu itu ke pasar ada yang jualan. Enggak di pasar saja. Dulu itu kalau di desa saya itu ada lapak-lapak sederhana penjual jamu coro yang pakai meja, terus ada lampunya, penerangannya cuma pakai obor, kalau bahasa orang sini itu oncor. Ya. Terus wadah kelemuk seperti itu, wadah guci tanah itu dimasukkan situ, terus nanti diambilnya digayung pakai gayung yang dibuat pakai batok kelapa. Pokoknya sederhana sekali, terus dengan jajanan gorengan, geplak, bakwan dan yang lainnya, tahu susur dan yang lainnya, tahu isi dan yang lainnya itu dulu ada di desa saya. Bahkan di sini dulu terkenal dengan Mbah Jami Atun. Ya, Lek Jami Atun. Mungkin generasi tua, generasi ibu saya ngundangnya, manggilnya dulu Mbak Jami Atun. Itu penjual legend jamu coro. Cuma di era sekarang saya kira sudah hilang itu penjualnya. Yang terakhir memang saya itu pada waktu kecil sering dibelikan oleh ayah saya jamu coro. Sehingga memang mirisnya generasi sekarang itu mungkin Gen Z ya. Kalau saya ini kan termasuknya ke generasi milenial. Generasi milenial terakhir lah, 96. Kalau tahun 96 kelahiran saya itu generasi milenial terakhir. Saya penikmat jajanan pasar, tapi saya juga saya suka yang instan ya. Jadi saya penikmat jajanan pasar. Jamu coro dulu sering ada di desa saya sini, tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu. Dibandingkan dengan jamu coro yang biasa Pak Fatah beli, ya, dengan jamu coro instan ini gimana rasanya? Oh, kalau rasa sudah 11-12 ya, Mas Ulil ini. Cuma tadi karena mungkin butuh riset lagi bagaimana nanti cara penyajiannya yang benar dan sempurna agar bisa menjadi jamu coro yang ideal untuk dimakan oleh konsumen. Entah nanti itu sebenarnya itu perlu dimasak dulu di kompor bersama air panasnya, atau bagaimana agar tadi yang kemarin saya sampaikan, berasnya masih kasar, belum bisa larut sempurna, mungkin bisa diperbaiki lagi. Karena kalau jamu coro yang saya beli jelas semuanya larut, tidak ada yang kasar, enak lah, jos. Kalau dibandingkan dengan jamu coro yang biasa Pak Fatah beli, aromanya gimana? Sama atau enggak? Oh, aroma, coba saya cium dulu aroma. Ya, mungkin lebih lemah ini ya kalau aromanya. Cuma kalau perlu didekatkan, biasanya itu kalau jamu coro itu dari kejauhan baunya sudah sudah kerasa ya. Mungkin dari prosesnya itu ya. Mungkin juga seperti itu prosesnya, jadi kurang keluar aromanya. Termasuk ini apa, pandan namanya. Dari pandannya. Ya, pandannya mungkin kan karena dia cuma tersiram air panas jadi kurang keluar itu loh, aromanya. Ya, mungkin itu saja. Kalau jamu coro yang biasanya itu kan harus dimasak dahulu dan agak lama. Kalau yang instan ini bagaimana menurut Pak Fatah? Jadi kalau masalah instannya saya sangat cocok sekali. Apalagi generasi saya sudah saya ceritakan tadi, sebagai generasi milenial yang juga merasakan bagaimana makanan tradisional ini dulu sangat berjaya, dan saya menikmatinya, jajanan pasar tradisional. Kemudian saya juga generasi transisi yang menuju ke semua serba instan. Kalau ada jajanan pasar kemudian dijadikan instan seperti ini sangat inovatif, dan mungkin banyak sekali penikmat yang ingin merasakannya, apalagi di
era yang mencari jamu coro sudah sulit seperti ini. Pak Fatah ini kan generasi milenial ya, yang menikmati makanan tradisional dan suka yang serba simpel. Betul. Bagaimana pendapat Pak Fatah tentang wajah baru kemasan jamu coro ini? Untuk wajah baru kemasannya, kita bahas kemasannya. Iya. Nah, tadi kan Anda membawa produk Anda ini dengan cup dan tutupnya. Ini kemungkinan kalau saya lihat dari apa yang Anda bawa, berarti Anda ingin memasarkan produk ini dengan kemasan yang seperti ini, di mana produknya di dalam. Nah, ini kalau saya lihat ini seperti kemasannya Popmi. Iya. Betul ya? Iya. Kemasannya Popmi. Jadi nggak usah cari gelas. Nggak usah cari gelas, gelasnya sudah ada. Betul. Sebenarnya ini juga mungkin bisa nanti di riset lagi di pasaran, riset lagi di marketing Anda, ke konsumen Anda. Kalau memang ini benar mau dipasarkan, kira-kira Anda membuat survei di lapangan, bagaimana jika kemasannya ini kemasan saset yang Anda tahu produk seperti kopi itu ya, kopi instan itu yang ada kemasan sasetnya. Terus itu jahe wangi ya, jahe wangi itu kan kemasan saja, Anda tidak perlu berada cupnya. Diproduksi Anda lebih irit, mungkin lebih bisa efisiensi biaya produksinya. Terus yang kedua, kalau andai saja saya ini penikmat jahe seperti ini, jamu coro seperti ini, kemudian saya bepergian, produk sebesar ini jika saya taruh di tas ini kemungkinan memakan tempat, memakan space, memakan tempat. Ya, apalagi ini misalnya cupnya kertas seperti ini, misalnya meleot biasanya, mungkin meleot. Ini bagi saya pribadi kurang cocok. Mungkin saya lebih cocoknya itu pakai itu kemasan tadi. Bisa jadi kalau jalan-jalan nanti kita bisa pakai plastik menyeduhnya, atau kalau di rumah ya pakai gelas sendiri. Toh juga kalau makanannya itu jamu coro seperti ini dengan gelas beling di rumah kaca itu lebih nikmat daripada cup seperti itu. Itu dari saya, Mas Uli. Ya Pak Fatah, terima kasih atas waktunya. Sekian praktik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.